Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa persembahan di depan Tuhan. Persembahan yang berkenan di depan Tuhan. Yakni tubuh dan hidup kita. Dalam kitab Maleakhi menuliskan supaya kita menghormati kekudusan nama Tuhan. Kita menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu boleh mengambil tempat senyaman mungkin saat ini. Namun tetap hargailah keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Dengan sikap hormat. Ketika roh Bapak Ibu bersentuhan dengan roh yang ada di Alkitab, yakni roh Tuhan sendiri, yakni firman yang adalah roh, maka peristiwa itu akan membuat terang, membawa terang. Dan terang itu menyinari hati Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita membaca kitab suci, membaca firman Tuhan. Maka firman itu berbicara. Dan firman itu menjadi rema. Karena adanya pembauran di dalam roh kita dengan roh Tuhan Yesus. Maka terjadilah pembaruan. Pembaruan demi pembaruan setiap harinya. Puji Tuhan untuk setiap hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita dari waktu ke waktu. Semakin detail, semakin jelas. Sehingga iman percaya kita kepada Yesus bukan iman yang kosong, bukan iman yang kaleng-kaleng, tapi iman yang berlandasan atas firman Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah. Marilah kita datang pada pagi hari ini dengan wajah yang penuh sukacita, karena kita bertemu dengan Tuhan. Kita hargai keberadaan Tuhan, kita hargai hatinya, kita hargai cintanya. Untuk bertemu dengan seorang pemimpin negara, seorang manusia
tidaklah mudah. Tetapi Dia, Raja di atas segala raja, ingin menjumpai kita pada pagi hari ini. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita, tidak menaruh hormat karena keberadaannya, betapa keterlaluannya kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, masing-masing beracara kepada Tuhan. Panjatkan doa-doamu di depan Tuhan. Ekspresikan kecintaanmu di depan Tuhan. Ekspresikan perasaanmu di depan Tuhan. Jangan berdiam diri. Hargai waktu yang ada. Hargai waktu yang tersisa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang hangat, Bapa yang begitu dekat, Bapa yang mengasihi kami. Ya Aba, ya Bapa. Kau panggil kami anak-anak-Mu. Dan Kau izinkan kami memanggil-Mu Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kasih-Mu. Selamat pagi untuk setiap pengharapan yang Engkau bawa. Sehingga kami boleh mengenal yang benar. Oleh karena kasih-Mu kami sanggup. Oleh karena pengorbanan-Mu kami hidup. Dan hidup itu ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam hidup. Karena Engkaulah firman yang hidup. Firman ada roh yang menghidupkan. Roh itu tinggal bersama-sama dengan kami saat ini. Dan membawa kami kepada hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk peristiwa di kayu salib. Terima kasih untuk setiap kerelaan-Mu, kerendahan hati-Mu, pengorbanan-Mu, rela. Rela mati kayu salib. Rela merendahkan diri. Menjadi manusia. Terima kasih untuk ketaatan-Mu kepada Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi. Selamat pagi Roh Kudus. Engkaulah hidup. Engkaulah hidup yang kekal. Penolong,
penghibur yang Bapak utus kepada kami, putra dan putrimu. Terima kasih untuk setiap embun yang turun di pagi hari. Yang membasahi ujung dedaunan. Aromanya lembut, menghibur hati yang terluka, memberi kesejukan. Terima kasih untuk cahaya matahari yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap kehangatan, untuk hujan, untuk angin yang berhembus, untuk setiap benih yang Kau taburkan, untuk tiap suap makanan yang kami nikmati, untuk udara yang begitu besar Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur untuk orang-orang yang Kau tempatkan untuk memurnikan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap tarikan nafas, udara yang Bapak Ibu dan saya hirup pada saat ini, semua adalah pemberian Tuhan. Mengucap syukurlah. Keadaan yang membuat kita menjadi dewasa dan semakin matang. Mengucap syukurlah untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya. Mengucap syukurlah. Untuk proses kehidupan, mengucap syukurlah. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Hikmat yang baru pada pagi hari ini.
agar hikmat itu menuntun kami kepada rancangan-Mu. Rancangan dalam kehidupan, rancangan untuk sepanjang hari ini, agar kami mengerti setiap hikmat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Rencana apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Mari Bapak Ibu, kita perkatakan bersama-sama firman Tuhan dengan suara yang keras. Karena dengan mulut orang percaya dibenarkan, dan dengan hati orang percaya diselamatkan. Mari kita perkatakan, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Aku telah ditebus oleh dosa. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemegahan seorang raja berpakaian dalam keagungan. Biarlah seluruh bumi bersukacita. Seluruh bumi bersukacita. Biarlah apa yang ada di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi mendengar nama Yesus. Agar setiap lidah mengaku, setiap lutut boleh bertelut. Dia memungkus dirinya dengan terang, dan kegelapan mencoba untuk bersembunyi. Maut gemetar mendengar suaranya. Gemetar mendengar suaranya. Betapa agung Tuhan kita. Marilah kita berseru dan memuji. Betapa agung Tuhan kita. Dan seluruh makhluk menyaksikan betapa agung Tuhan kita. Dari sejak zaman dahulu kala, pada waktu ada di tangannya, awal dan akhir, keesaan Allah, tiga dalam satu, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus,
dan Roh Kudus-Nya. Engkaulah singa dan Engkaulah anak domba. Betapa banyak hikmat yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam kelas-kelas pemuridan revival ini. Semua telah dikaruniakan kepada kami melalui pewahyuan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Betapa besarnya, betapa panjangnya, lebar dan dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan. Untuk itu, permohonan kami kepadamu setiap paginya, agar Engkau mencurahkan hikmat-Mu kepada kami sepanjang hari, agar kami memahami besarnya dan dalamnya hikmat itu, dan mengerti berbagai macam bahasa dan tulisan orang-orang Kasdim. Sekalipun banyak tulisan Paulus begitu dalam hingga sukar dipahami, namun Engkau sendiri yang membimbing kami melalui pewahyuan. Pewahyuan yang murni, yang hanya daripada-Mu, Tuhan. Kitab 1 Korintus 2 ayat 3 menuliskan, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yakni hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dua Petrus 3 ayat 15-16 berkata, Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Karena setelah Bapak Ibu dan saya dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan roh kita bersentuhan dengan roh Alkitab, yakni roh Tuhan sendiri, maka terbentuklah terang yang menerangi setiap kebenaran-kebenaran yang tersembunyi untuk pengenalan akan Kristus Yesus. Biarlah pada pagi hari ini
kita menerima perubahan dalam pikiran kita yang sebagai manusia duniawi yang diubahnya menjadi pikiran Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak. Ambil waktu berdiam diri. Memohonkan agar roh kita bersentuhan dengan roh yang ada di Alkitab, yakni firman Tuhan, yakni roh Tuhan Yesus sendiri. Marilah masing-masing mengambil waktu memohonkan roh itu hadir, menyentuh roh Bapak Ibu, agar terang itu semakin nampak. Sementara Bapak Ibu memohonkan, diri masing-masing, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang ke dalam dunia sebagai terang. Dan di dalam terang, kegelapan tidak dapat menguasai. Bila terang itu hadir dalam diri kami pribadi tiap pribadi, bila roh kami menyentuh roh Yesus yang ada pada setiap firman Allah, agar mata hati kami terang, agar mata hati kami terang. Barang siapa percaya ia mendapatkan. Barang siapa haus ia dilegakan. Barang siapa lapar ia dikenyangkan. Seberapa besar yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, semua bergantung dari seberapa besar kerinduan Bapak Ibu untuk menerimanya dari Tuhan. Rasakan roh itu mengalir. Rasakan roh itu merendam. Merendam dalam kasih, dalam cinta. Betapa baiknya Tuhan. Biarkan rasa cinta ini merendam, memenuhi Bapak Ibu, memenuhi Bapak Ibu. Izinkan pembauran itu terjadi, agar kita diperbarui. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara
yang sedang menjalankan doa puasa di Kaliurang saat ini. Biarlah mereka mengalami permukaan demi permukaan. Permukaan demi permukaan insan lahiriah. Agar lahirnya insan batiniah. Hayat jiwani. Jiwa mereka menjadi hidup kembali. Jiwa yang sudah diperbaharui. Jiwa Yesus. Agar setiap akal budi diperbaharui terus dari waktu ke waktu. Satu Korintus 2 ayat 14-16 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bila pada pagi hari ini kita tiap pribadi masing-masing memiliki pikiran Kristus, berpikir dari cara Tuhan Yesus berpikir, menilai dari cara Tuhan Yesus menilai, melihat, mendengar, berbicara, bersikap dari cara Tuhan melakukan itu semua. Matius 16 ayat 21-23 menuliskan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan di pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dia tahu dia hadir di bumi ini hanya untuk menderita. Ia tahu ia hadir di bumi ini untuk menebus kesalahan kita. Begitu besar kasih-Nya.
Bahkan kita lebih menghormati uang daripada Tuhan. Kita lebih menghormati pelayanan daripada Tuhan. Lebih menghormati nama gereja daripada Tuhan. Betapa tamaknya kita, Bapak Ibu. Katakanlah apa yang hendak kita perkatakan di depan Tuhan saat ini. Katakanlah, sebab Dia mendengar apa yang keluar dari mulutmu. Katakanlah. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Bila seseorang menolak roh Tuhan Yesus, maka mereka akan kehilangan nyawanya. Dengan bergabung kembalinya roh kita dengan Tuhan Yesus, maka kita kembali hidup. Yohanes 5 ayat 21 berkata, sebab sama seperti Bapa yang membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Janganlah kita berpikir sendiri, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Dengarkanlah suara Bapa Surgawi. Dan belajarlah memikirkan apa yang dipikirkan Allah atau pikiran Kristus. Demikianlah rahasia Kristus. Dalam kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Mari kita perkatakan. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34. Demikian firman Tuhan.
Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Siapa yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Perkatakan dengan iman. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis. Ketika engkau Yesus dibangkitkan dari kematian, saya pun telah dibangkitkan bersama-sama dengan engkau. Saya telah dibenarkan di dalam engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya oleh sebab saya di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan engkau Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu, saya telah engkau selamatkan. Dan di dalam engkau Kristus, engkau telah membangkitkan saya juga. Dan memberi tempat denganmu di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah engkau siapkan untuk saya. Saya memiliki karakter Allah, roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar engkau yang ada di dalam saya daripada dia yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau Tuhan. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya di dalam Kristus. Allah melihat saya di dalam Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa.
Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Namamu Kristus milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam namamu Yesus, saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tetapi hidup. Dan saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kala aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, saya mohon ampunilah saya. Dan saya berterima kasih kepadamu. Karena Engkau menunjukkan kepada saya betapa dangkal dan tamaknya kasih saya. Terhadap sebutkan nama orang yang Bapak Ibu benci. Nama orang yang melukai hati Bapak Ibu. Ya Tuhan, angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka yang ada pada diri saya, dan penuhilah saya dengan kasih-Mu itu. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu untuk orang-orang yang telah Engkau bawa dalam kehidupanku, untuk menunjukkan duri yang ada di mataku itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya Allah, Engkau Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudus.
sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku membanggakan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapa, Engkau dengar apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, iman kami terhadap Engkau bukan hanya bersumber dari apa yang Engkau ajarkan saja, tapi juga dari apa yang Engkau kerjakan. Bantu kami Tuhan, agar kami memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Engkau. Karena Engkau pun demikian terhadap Bapa. Engkau memberikan kepada kami teladan bagaimana kami harus taat kepada Bapa yang ada di surga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tuhan, kami mohon kepadamu agar dengan kekayaan-Mu Engkau memperlengkapi kami dengan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, untuk dapat menaklukkan segala pikiran di bawah suatu kerangka berpikir atau paradigma seperti Kristus berpikir, yakni ketaatan Kristus. Marilah kita jaga hati ini Bapak Ibu dari segala kewaspadaan dan menaruh ketaatan kita seperti Yesus, agar kita dapat membatasi diri dan menaruh diri kita di bawah kaki Bapa. Jauhkanlah kiranya perasaan ingin dipuji seperti Lucifer yang haus akan pujian dan dilemparkannya ke dunia orang mati. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam hati kita. Hati yang baru, hati yang ingin Bapa berikan. Hati keras Ia singkirkan. Air yang hidup yakni firman Allah dicurahkan untuk mentahirkan kita. Roh Kudus menyapa dengan lembut dan berbicara dengan ramah, agar selanjutnya orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus juga Roh Kudus yang membimbing kita. Benih ketaatan dari Kristus ditanamkan melalui pikiran Kristus. Agar kita diberikan kemampuan untuk membatasi pikiran kita seperti Yesus. Ia membatasi pikirannya agar tidak melanggar perintah Bapa. Bertobatlah.
dan mohon ampun secara pribadi. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Demikian yang tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 32. Ampunilah kami ya Tuhan. Kenalilah jalan pikiran kami. Berikanlah kami hati yang baru dan pikiran yang baru, seperti pikiran Kristus. Inilah doa. Permohonan serta ucapan syukur kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera yang tercurah pada pagi hari ini, minyak dan anggur yang baru yang dicurahkannya dari ujung kepala hingga ujung kaki kita. Bila roh, jiwa dan tubuh kita terpiara sempurna sampai Tuhan datang untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan dan yang sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin.